Yemina, yuk untuk mengawali ibadah ini kita ajak adik-adik kita untuk memuji nama Tuhan. Lagunya apa ya Kak Yemina? Yesus pokok. Dan kita caranya ya. Yuk, mari adik-adik kita menyanyi. Bisa dapat memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Adik-adik kita akan bekerja untuk melayani Tuhan, menjadi pekerja Kristus. Nah, untuk itu biar kita semangat menjadi pekerjanya Kristus, kita akan pujikan lagu ini bersama-sama ya Kak Yemina. Yuk kita menyanyikan pekerja Kristus. Adik-adik, mari saat ini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau masih beri kami kesempatan untuk bisa mengikuti sekolah minggu secara virtual. Kami juga bersyukur karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong hamba juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, halo adik-adik. Hari ini Kamus bersyukur sekali karena bisa menyapa adik-adik semua dalam sekolah minggu GKJ Kelampok secara virtual ini. Hari ini adik-adik kita bersama-sama memperingati Hari Pentakosta. Ya, adik-adik tahu nggak Pentakosta itu apa? Ada yang tahu? Betul sekali, Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus.
Adik-adik bisa membaca dan juga menyimak kisah lengkap hari Pentakosta ini di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama dan yang kedua. Nah, karena memang bacaan hari ini lumayan panjang, maka Kak Amos hanya akan menjelaskannya secara singkat. Ya, adik-adik, gimana sih itu peristiwa Pentakosta ya? Adik-adik, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dan beberapa orang percaya berkumpul di sebuah rumah di kota Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Lalu adik-adik, tiba-tiba waktu mereka sedang berdoa, tiba-tiba ada suara angin yang begitu kencang, lalu ada suara guntur yang menggelegar. Apa yang terjadi? Adik-adik, sesuatu yang menakjubkan terjadi di tengah-tengah mereka. Awalnya hanya tiupan angin yang terdengar keras, tapi kemudian muncullah lidah-lidah api di atas setiap kepala manusia, di atas kepala orang yang ada di dalam ruangan itu. Wah, ini peristiwa yang mengejutkan mereka, karena Roh Tuhan datang dalam ruangan itu. Dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Inilah adik-adik, hadiah dari surga. Suatu janji yang pernah Tuhan Yesus berikan kepada para murid-muridnya. Dan tentu saja para murid waktu itu sangat senang. Kenapa? Karena Roh Tuhan hadir menolong hidup mereka. Roh Tuhan hadir untuk hidup bersama-sama dengan mereka. Adik-adik yang Kak Amos kasihi di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus turun kepada para murid-murid Tuhan Yesus, waktu itu ada banyak orang asing yang juga datang ke kota Yerusalem. Karena mereka adalah orang asing, maka mereka itu memang berasal dari bangsa-bangsa lain, dan mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa, mereka penasaran gitu ya. Dan mereka datang untuk mencari, ini suara-suara ribut di mana sih? Begitu ya. Dan ketika mereka menemukan para murid itu, mereka terkejut. Mereka begitu heran. Mengapa? Karena mereka mendengarkan kesaksian tentang perbuatan Tuhan Yesus itu dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, luar biasa. Sampai ada orang yang komentar, apa arti semua ini? Begitu. Adik-adik, setelah Roh Kudus turun kepada para murid dan orang percaya, dan juga kepada kita semua, adik-adik ingat enggak janji Tuhan Yesus yang ia katakan sebelum dia naik ke surga? Ada yang ingat janji apa? Mungkin ada yang lupa ya, ada yang juga yang nggak tahu ya. Karena itu Kak Amos saat ini mengajak kita untuk membuka Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Kak Amos ajak kita baca bagian ini bersama-sama ya. Kak Amos baca di sini, adik-adik baca dengan suara lantang di rumah masing-masing. Oke, siap ya? Siap ya? Oke, kita akan baca bagian ini. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, adik-adik tahu nggak ya, Roh Kudus waktu itu turun ke atas para murid dan memberi mereka kuasa. Apa sih buktinya mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Nah, kita akan melihat satu bukti adik-adik.
yaitu salah seorang di antara murid Tuhan Yesus, yaitu Bapak Petrus. Apa yang terjadi pada Bapak Petrus? Adik-adik, kalau adik-adik ingat, Bapak Petrus ini pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dia bilang dia bukan murid Tuhan Yesus, tapi ternyata dia murid Tuhan Yesus, tapi dia takut untuk mengakuinya. Ya, Bapak Petrus seorang yang penakut. Tetapi adik-adik, ketika Roh Kudus berkuasa yang di dalam diri Bapak Petrus berubah menjadi seorang yang begitu berani. Dia begitu berwibawa. Apa yang dilakukan? Nah, kamu saat ini juga akan bacakan dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 dan juga 38. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya yang nyaring dia berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Wah, adik-adik bisa bayangkan ketika waktu itu Bapak Petrus berkhotbah dengan berani, dengan suara yang lantang. Itu adalah bukti Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berkuasa dalam diri Bapak Petrus. Hasilnya apa? Menakjubkan sekali, luar biasa sekali adik-adik. Karena ada 3.000 orang sekaligus waktu itu yang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh, Roh Kudus itu sungguh hebat. Dia bisa mempertobatkan manusia yang berdosa. Adik-adik, kuasa yang sama juga diberikan kepada kita. Roh Kudus juga memberi kuasa kepada Kak Amos, memberikan kuasa kepada adik-adik semua. Untuk apa? Kuasa, keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itu adik-adik, di dalam momen hari Pentakosta atau hari Minggu Pentakosta hari ini, kita sama-sama meyakini, kita sama-sama percaya kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dia menyertai hidup kita dan juga memberi kita keberanian untuk menjadi saksi-saksinya, untuk menjadi saksi yang memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, sehingga hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan juga renungkan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kami. Kami meminta pertolongan Roh Kudus supaya sungguh bekerja dalam diri kami, memakai kami, memberi keberanian kepada kami untuk kami bisa menjadi saksi-saksi yang memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah saatnya kita akan mempersembahkan apa yang menjadi milik kita kepada Tuhan. Untuk itu kita akan memberikan persembahan ini dengan diiringi pujian apa ini? Segala puji syukur. Segala puji syukur supaya kita memberikan persembahan dengan sukacita.
Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari yang indah ini Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu dan sudah dapat bersekolah minggu di sini dengan baik. Semoga apa yang telah kami dengar, kami lihat dapat kami lakukan dengan kehidupan kami sehari masing-masing dan kami akan pulang ke rumah kami Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapak, amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini supaya kita benar-benar bisa menjadi laskar Kristus, bisa melayani Tuhan melalui apa saja yang bisa kita lakukan. Yuk kita pujikan laskar Kristus.